akan mulai. Saya stop share dulu. Ya. Nah, jadi hari ini seru nih ya karena ada Mas Satrio, Mas Hafid, Mas Kadang. Ngomong-ngomong Mas Satrio masih belum masuk ya. Nah, Tahu tuh mungkin orang. masih nyasar ke link testing nih kayaknya. Gak apa-apa ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acara yang lebih serius tadi nanti demo ya. Saya mungkin mau ngajak ke beberapa teman-teman kita yang akan share nanti sedikit inilah ya apa perkenalan ya. Ini juga unik sekali kenapa? Karena waktu di Telegram sih kita ngobrol-ngobrol aja tapi nggak ada yang tahu backgroundnya apa, kesibukannya apa, posisinya di mana ya. Baru kemarin kita ngobrol ya Kang Adang ya. Nah, tapi Ya. mungkin teman-teman di sini mau tahu ya. Nah, silakan siapa dulu nih mau memperkenalkan sedikit lah gitu ya. Tak kenal maka tak sayang nih. Kira-kira Mas Satrio dulu, Mas Hafid atau Kang Adang silakan. Siapa Atau nih? mohon pimpa juga boleh. Sweet, sweet. Sweet ya. Ya udahlah saya dulu deh. Oke, Kang Adang. Tapi lebih keras ya Ya, Kang Adang ya. Soalnya tadi sore agak kecil. agak kecil, berarti saya mic-nya di agak besarin bentar. Oke. Tes, udah. Kurangin dikit Mas. Nah, gedean ya. Dah, Agak bersek-bersek tadi. Sekarang aman, aman, aman. aman. Silakan Mas. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Kang Adang, nama populernya. Nickname-nya, real name-nya Tit gitu ya. Oke. Biar nggak dicari ya Mas di Facebook atau di ini ya. Tapi boleh nanti kalau di Telegram bisa ngechat ya Mas ya. Bisa. Japri juga boleh. Biasanya ketahuannya Lanjut Mas. dari nomor rekening biasanya ketahuan. Nah, itu nama aslinya. Berarti harus order dulu nih. Oke. Keseharian saya sih bisa dibilang junior sysadmin dan junior security juga. Lagi apa untuk saat ini lagi ngelola di bukan beberapa perusahaan, ada salah satu perusahaan yang dibuat untuk bikin analisis threat analytic untuk kayak serangan dan segala macam. Terus kegiatan yang lainnya adalah freelance, jaga server di salah satu portal media massa ya, yang lumayan ya bisa dibilang portal media massa lokal tapi udah lumayan besar. Nah, untuk saat ini saya akan bawakan tentang web EP sih sebenarnya. Ini web EP ini agak menarik karena pas kemarin dilihat-lihat bagus nih reviewnya. Terus yang di WordPress yang terbaru ini katanya udah mendukung nih. Akhirnya kita coba. Nah, kenapa sih saya bawakan web EP ini? Ternyata web EP ini lebih ringan daripada JPEG sama PNG. Dan ini dikembangkan sama Google langsung. Meskipun kecil, tapi dia nggak ngerubah apa istilahnya format sama kualitas gambarnya masih setara lah dengan JPEG sama PNG. Nah, kali ini saya padukan dengan Nginx plus salah satu plugin namanya Web EP Express. Nah, kemarin sih coba-coba lumayan enak nih gitu. On the fly. Kadang-kadang kalau misalkan di web media news atau di online itu nggak mungkin wartawan ngedit foto. Mereka pasti langsung upload aja gitu. Begitu ada news baru upload news baru, yang pusing adalah sysadminnya. Begitu ditanya, lo kok lemot? Lah, ini gambarnya segede gaban gitu. Ada yang sampai 2 mega, ada yang 3 mega, mending 3 mega, ada yang 4 mega, 5 mega gitu. Nah, gimana caranya? Harus dikompres kecil mungkin gitu. Nah, Sip. kemarin ini baru nemu, serius saya baru nemu juga. Biasanya begitu ada file besar, saya biasanya di strict di file size-nya aja. Cuma saya kasih sekitar 1 MB biasanya paling besar. 1 MB juga tuh udah berat sebenarnya. Biasanya KB kalau Mas Satrio tuh
lebih sadis lagi, biasanya 1512 KB dia tuh ngasih. Mas Satrio tuh sadis tuh kalau ngasih file size itu. Kak, Teriak-teriak. Lima kalian. Nah, kita coba dengan web app ini, lumayan turun size-nya itu lumayan turun banyak. Dari berapa kbps jadi tinggal berapa kbps. Nah, salah satu contohnya adalah saya share screen ya. Oke. Berarti langsung demo nih ya. Langsung demo aja dah. Siap. Mana ya? Oh, bisa langsung share screen nggak Mas? Atau saya perlu jadiin ini nggak co-host? Kurang tahu nih kok. Sebentar, saya masuk ke ini dulu. Nah, ada nggak? Sip, bisa. Bisa. Nah, ini kok masih Amalia namanya kan? Nah, ini apa namanya? Saya pakai Ubuntu, web servernya Nginx. Nah, hasil dari web app ini jadi begini sebenarnya. Sebenarnya sih jadi nambah file di storage media sebenarnya. Media library ya? Iya, jadi nambah, cuman kecil gitu. Nanti yang kebacanya adalah si web app-nya. Upload. Ini web baru nih. Nah, ini hasilnya. Nih, hasil converting-nya ini. Kita cek size asli sama size ini ya. Size aslinya 108 KB nih. Begitu di-convert jadi segini. 22 KB, 22K. Kilobit kilo ya. Yang ini yang 04 juga terlihat dari 25K jadi segini. Ya lumayan nih untuk ngecilin size secara apa? Load untuk gambar tuh enak gitu. Seperti ini nih. Nah, sebelumnya tadi berapa Mas? Sorry. Sebelumnya sini 100 lah nih. Di bagian ya. mana yang sebelumnya? Nah, ini. Lihat nih. Ini file asli nih. 108 KB K. Nih. Dari sini. So, sebelumnya 108. Nah, begitu kita convert jadi segini. Oh iya, yang belakangnya DWP itu ya? Iya, itu udah convert, udah di-convert tuh. Jadi segitu, 22 KB, 22K, lumayan kan? Turunnya. Berarti ini Mas convertnya langsung di apanya nih? Di sysadminnya ya? Di dashboard langsung begitu kita ada beberapa metode, begitu kita upload dia langsung nge-convert atau begitu dinaik udah misalkan ada file yang udah ada nih, biasanya kan kita file udah ada nih, gambar dan segala macam. Nanti bulk converter bisa bulk. Ya, ini tampilannya Mas ini tadi kan convertnya langsung di ininya ya. Ini apa sih namanya? Soalnya saya nggak. Saya kan biasanya langsung dashboard WordPress. Ini terminalnya nih. Terminal ya. Nah, maksudnya konversinya terjadinya Mas lakukan di terminal ya? Bukan, tetap di dashboard. Oh, tetap di dashboard. Tetap di dashboard, di dashboard. Ya, makanya kalau di terminal kasihan nantinya. Ya. Puyeng. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Mas Dika itu WP Express bukan pakainya? Iya, betul. WP Express. Pakai WP Express. WP Express ya. Nah, install dulu WP Express-nya. Nah, di sininya, di Nginx-nya kita tambahin. Nah, nih. Kita tambahin ini nih. Sintak ini nih. Baik untuk ngebaca si WP-nya nih. Tambahin ini aja sih.
tambahannya ini. Gitu. Di config-nya harus ditambahin dulu ke beberapa sintak di sini. Jadi langsung kebaca si ininya nih. Nah, kita coba dulu. Kelihatan ya? Ada kelihatan ya? Ini dashboard nih. Kelihatan. Ini dashboard atau terminal, Mas? Dashboard. Belum. Nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan? Nggak. Makanya dari tadi aku lihatnya terminal doang. Terminal doang ya? Bentar, ini cara mindahinnya gimana nih? Oh, stop share dulu berarti ya? Stop share dulu. Stop share ya. Stop share. Kalau nggak biar gampang share-nya, kalau boleh sih itu aja all screen. Tapi kalau misalnya enggak, ini nanti balik lagi gitu. Nah, ini mudah muncul. Nah, ini di dashboard nih. Kita cek elementor.line.myid. Ini pasnya balik gambar gede-gede segede gaban gini sengaja aja. Kita inspect network. Image. Ini masih PNG tuh. Masih PNG. Kita lihat di originnya juga. Kita live. Nah, ini kita udah gzip ya di encrypt sama si gzip. Gzip-nya hidupin, jadi lebih nanti di increase-nya bisa dari gzip juga. Di apanya, Mas? Di gzip-nya, gzip. Modul, pakai modul. Ya, yang di server itu kan? Iya, harus di on-in. Jadi lebih ringan juga. Oke, ini masih PNG nih. Masih PNG nih. Ya. Kita tes. Kita hidupin pluginnya. Ayo. Bocah lewat. Bocahnya kayak masih lucu-lucu nih bocahnya nih. Bocah lewat. Oke, WP Express ya. Nah, aku bikin setting di si generalnya begini nih. Ingat, sebenarnya sih banyak di chat controlnya, headernya mau dipasang size asset di ini seperti ini aja dulu. Ini AT access biasanya untuk si Apache ya. Kalau Nginx nggak berlaku nih AT access nih. Di sininya sih masih default semua. Nah, bisa bulk convert atau bisa yang udah di convert di delete filenya. Kita bulk di sini. Nah, kita udah selesai nih, udah aktif. Sub setting aja deh. Sub setting. Nah, nanti set error, mati servernya. Oke, kita stop share screen-nya dulu, kita ganti ke terminal lagi. Oke. Dingin config-nya kita ubah. Nah. Kita ubah. Kita aktifin semua. Nah, kalau di Linux itu di terminal untuk mematikan itu pakai tanda crash. Jadi kalau teman-teman sysadmin bilang itu kalau dimatiin pagerin gitu ya. Nah, kalau dipagerin begini nih. Pagerin aja. Nah, ini pager namanya. Dan harus hati-hati. Iya, pagerin harus hati-hati nih ngilanginnya. Jangan sampai ada titik koma nggak ada, pusing nanti kok nggak jalan ya. Ternyata cuma titik koma nggak ada. Iya. Kalau basicnya dulu programming pasti paham lah titik koma di tengah ada tuh pusingnya kayak gimana. Baru mau bilang don't try this at home.
itu khusus ini ya untuk yang non coders ya kayak saya ya. Tapi kalau teman-teman yang yang udah biasa coding mah harusnya udah biasa. Oke. Terusnya jalan nih, coba lihat statusnya gini. IP-nya kelihatan, 162 ada DDoS ntar. Oke, ini jalan ya, Nginx-nya jalan. Kita cek apakah udah terconvert apa belum. Kalau nggak terconvert berarti gagal saya. Convert ya. Udah jadi ya. Jadi segini tuh. 70. Jadi 160. Sekarang 70. Berarti Sekarang kurangnya 70. berapa KB itu? Tadi 160 kalau nggak salah. 160 ya. Lumayan kan? Jadi Ya, lebih ringan. setengah lebih ya. Setengah lebih. Nah, ini juga bisa on the fly-nya itu adalah kalau pas lagi upload, kadang-kadang kan di media massa itu di portal news itu mereka main upload aja kan. Kita coba upload satu, apakah langsung ke ini nggak? Ke convert nggak? Coba saya lihat dulu. Jangan yang itu. Siapa tuh ya? Udah amat konfigan orang ini. Oke. Coba lihat. Oh iya, purpose ini. Adalah purpose ini ya. Itu konfigurasi Elasticsearch. Oke. Kita coba bikin post baru. Ini saya lagi ini ya, ini uji nyali nih pakai Gutenberg. Jadi saya nggak pakai ini. Classic editor. Classic editor itu aja dah. Nggak kelihatan. Fitur image. Gutenberg kalau untuk post sekarang lebih enak nih. Iya udah lu. Ya? Kalau misalkan kalau kanannya ke website berita gitu kan yang posting doang kayaknya lebih dominan pakai klasik deh. Iya, lebih pakai klasik. Kalau Gutenberg kasihan. Kelenger. Serius kasihan, kelenger dia. Kasihan situnya ya. Si wartawannya. Iya. Sekarang juga udah ada PostX. Iya. Formalin, ini udah test post. Tetap habis ya. Image-nya screenshotan nih. Iya. Screenshotan kerjaan ini. Kalau yang screenshotan ini biasanya kalau yang ini screenshotan apa ya? Saya kasih tahu nih. Oh, ini saya lagi bikin untuk ini bikin secure message untuk salah satu kantor. Oke. Kita cek Elementor. Test post nih. Udah ada ya? Udah ada ya? Ya. Tadi kita upload pakai PNG ya? Upload pakai PNG. Terus langsung berubah. Tipenya pakai WP. Meskipun di sininya di filenya di PNG tapi di type-nya diubah ke ini WebP. WebP. Jadi enak nih untuk orang-orang yang di media massa yang di portal-portal news. Kadang-kadang sekali ngasih file gambar itu nggak kecil-kecil. High res. Gitu. Bahkan video dimasukin kayaknya. Nah, sayangnya di sini belum ada video. Kalau ada video lebih enak lagi. Ya, nanti video topik baru nih. Nah, gimana image caranya? optimization. Nah,
Boleh tuh, boleh. Soalnya saya juga Gimana, Kak? masih banyak challenge-nya tuh video. Nah, Berlin. Kang Satria gimana, Kang Satria? Enak kan? Apa tuh? Enak seperti ini nggak? Untuk ini, untuk apa namanya? Untuk web portal news nih. Lumayan nih. Nah, Kang Adang, ada beberapa pertanyaan nih. Udah boleh langsung Ya. nanya atau belum nih? So, Oke. selama saya bisa ini. Jadi ada pertama Mas, kalau saya lihat Mas Rautomo dulu kali ya. Mas Rautomo. Tantar. Jadi run-nya itu via terminal ya Kang. Kayaknya mungkin tadi ada karena kelihatannya terminal doang dikirain lewat terminal. Cuman terminal itu untuk ngecek doang ya Kang ya tadi ya. Nah, terminal ini cuma untuk menambahkan di sisi engine egg-nya. Ada beberapa yang harus ditambahkan. Jadi kalau nggak ditambahkan itu nggak running sih si itunya. Si apa? Pluginnya tuh nggak running ya. Jadi tambahin di situ. Gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya kurang ngerti nih Kang Adang, terminal itu gimana? Nah, ini kalau yang di hosting agak ribet nih, saya belum ngetes di hosting nih ya. Ini VPS ya. Oh, ini VPS. VPS nih VPS. Ini pakai VPS. Jadi kalau kurang ngerti ya paling di reverse ke ini, ke apa namanya, ke tutorial. Tapi dengan hati-hati ya, kalau misalkan kita kurang paham di sisi terminal, di sisi dalamannya server, setiap yang diubah di backup dulu. Jadi misalkan kita mengubah tadi konfigurasi engine egg, backup aja dulu. Nanti kalau pas lagi kita ngubah-ngubah, begitu run, error, pusing nggak ketemu, balikin lagi ke konfigurasi awal. Oh ngetes pakai punya saya? Coba. Coba. Bentar Mas, nanti gilirannya Mas Satria. Nah, itu kan sampean. Bintang utama terakhir katanya ya. Bintang utama terakhir. Itu harus Mas Satria tuh. Karena dia yang paling banyak web news-nya. Oke. Jadi kan itu tadi apa namanya karena pakai VPS ya, jadi ada settingan ya. Kalau saya punya pengalaman, saya kemarin-kemarin pakai itu sebelum pakai imagekit.io ya. Kan nggak terlalu bisa. Jadi intinya udah langsung pakai hostingnya yang oke lah gitu ya. Bukan oke sih, yang maksudnya kelihatannya memang supportnya bagus lah gitu ya. Nah, nggak ada masalah sih Mas, tetap bisa ke convert WP-nya. Nah mungkin ini menyambung pertanyaannya Mas Alfian yang dari Bali nih ya. Di mana nyeting kualitas hasil kompresinya Kang supaya nggak terlalu kecil, takutnya blurry, kualitasnya tetap mantap kah Om? Coba bandingin kualitas file ori dengan WP biar confirm kualitasnya nggak jauh berkurang. Nah ada pendapat nggak Mas Kang Adang? Saya file ori sama file yang converter ya. Ini saya ngambilnya dari mana nih? Oh ya gini aja. Ini sebentar. Ini masih yang POS ya. Kita lihat ini PNG nggak sih atau WebP? Nah masih PNG nih. Kita coba. Tadi belum ngetes ke situ. WP. Ini dia. Salah. 20 25 20. Sing. Oh, belum ada. Baru berarti. Iya. Bentar 25 20. Oke, bener nih ada. Copy. Kita copy, kita ke sini. Kita ubah. Nah, ini WebP nih. Versi ini WP PNG. ya. Web BP. Ini PNG. Sama nggak? Hampir mirip nggak? Kalau gimana Mas Alfian? kalau dari mataku sih sama. Iya. Kalau yang tukang editing gambar pasti tahu bedanya nih. Kalau aku kan nggak pernah ngedit gambar nih. Kalau aku sih lihat sama. Mantap. Izin lanjutin
pertanyaan Kang. Oke. Silakan. Nah, ini kan sekedar pengen apa namanya confirm aja sih sebenarnya bahwa memang apa namanya bisa kita pakai cara yang ini. Memang salah satu lebihnya ini kan bisa ngebulk ya. Iya, Bisa itu ngebulk aja. dan udah tak hitung tadi dari sampel yang akan tunjukin masalah size file ori sama size file WP-nya itu sekitar, berarti itu dikompres sekitar 82%. Ya. Dikompres sekitar 80% ya gitu kan. Jadinya kan lumayan gede yang dikompres. Nah, makanya pengen tanya masalah kualitasnya gimana gitu. Coba Kang sekali lagi kalau boleh Kang, pakai gambar yang colorful Bang. Kang. Colorful, bentar saya cari gambar apa kayak gambar pemandangan atau gambar apa gitu. Oh iya benar. Kalau itu bisa kelihatan nih ngeblurnya ya. Kita cari apa ya? Masa Nekoboy? Unsplash aja Kang, dari Unsplash. Kan gede-gede itu, bisa 5 mega. Maaf. Oh jangan, karena saya limit ininya. Oh, baik. Soalnya ada sistem. Mungkin pas downloadnya pilih yang paling kecil biasanya resolusinya. Iya boleh betul itu. Ini pemandangan aja yang mana ya? Ntar ini di isu gak Mas? Gak di isu ya. Enggak lah ya untuk demo ya. Ya demo doang, asal jangan disimpan di web aja ntar. Kita ambil dari liputan 6 ya. Ini berapa nih file? Nih, kalau ada orang gede. Liputan 6 minta izin ya. Minta izin Pak ya, liputan 6 ya. Ini gambar udah dikompres soalnya. Kompres ya? Iya, baik. Dari itu aja Mas, Unsplash atau Unsplash aja lah. Tulisannya Unsplash gitu. Ya, Unsplash. Gini. Nah, itu tuh Mas, yang pertama. Nah, iya betul gitu. Kita buka ini ya. Nah, download free Mas. Oh. Bu, 1 MB. Kuat nggak ya? Kuat nggak ya 1 mega nih? Soalnya ada sistem lain di situ lagi running. Downloadnya kan ada pilihannya Mas, berapa kilo? Tadi nggak ada. Hah, nggak ada? Nggak ada. Klik panah yang kecil di kanan itu ada Mas pilihannya pas tadi download free itu ya. Iya. Ini. Oh ini. Ya itu. Kan ada medium aja mungkin kali. Medium ya. Kalau large terlalu besar. Oh KB ini pas. Save aja. Complete. Sambil proses saya mau nanya-nanya Mas ya. Bukan nanya sih, mau konfirmasi gitu ya. Kalau web misalnya tadi PNG ke WP, apakah itu dikompres atau hanya konversi file aja Mas? Sebenarnya di kontennya aja sih. Konten type-nya aja yang dirubah. Iya, content type ya. Jadi kalau content type. Setahu saya ya, tapi mungkin kalau Kang Adang atau teman-teman yang lain mungkin bisa ada kasih masukan. Kayak plugin aja lah contoh. Itu ada contoh yang plugin apa ya? SurePixel lah misalnya ya. Yeah. Jadi dia SurePixel tuh ada plugin khusus kompres, ada juga plugin khusus kayak ini Mas, yang tadi ngerubah ke WP gitu ya. Iya. Yang pakai cloud gitu. Nah jadi kalau yang saya tangkep sih dari pertanyaan Mas Alfian sebenarnya bukan ngompres sih kalau yang Mas Kang Adang ini tadi pakai WP Express tuh hanya untuk mengkonvert jadi jadi WP filenya ya kontennya gitu. Tapi untuk ngompres itu juga banyak metode, bisa pakai plugin, bisa juga pakai software editing kayak misalnya Photoshop ya atau apa. Kalau nggak salah ntar Mas Hafid ya yang mau praktekin ya cara ngompres resize ngompres image ya, bukan resize, ngompres gitu. Pakai Photoshop. Pakai Photoshop ya. Jadi nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain mungkin mau bantu. Kalau yang saya tangkap sih bukan ngompres fotonya tapi mengkonversi jadi WP, karena WP itu membuat filenya jadi memang jadi malah lebih kecil ya. Lebih kecil. Lebih ringan ya, karena filenya file WP gitu. Kita cek beberapa KB ini. Ini file aslinya segini 288 KB nih.
Oke, 288 ya. 288 KB kan. Kita coba. Tapi post memang deh. ada kemungkinan pengaruh ke kualitas gambar juga ya Kang Adang kali ya. Bisa, Tapi kalau bisa di jadi. mata awam mungkin nggak terlalu kelihatan Nggak kali ya. Tapi terlalu, kalau diperhatiin ini kita mungkin bisa kelihatan juga. Oke, kita cek lagi fitur image. Oke. Pemandangan. Select. Publish. Oke. Kita ke depan. Nih, segini. Jadi 58 KB. Nah, Dari bandingin 2 mega. gambarnya gimana Mas? Yang kayak tadi Mas? Kayak tadi aja ya. Kayak tadi aja. Ini kita cari ke open new image. Nih. Kita pasang. Ini gini ya? Ya. Sudah muncul kan? Ya. Oke. Ada perbedaan? Coba. Ini JPEG nih. Bukan Ini WP. PNG. Iya, JPEG-nya udah jadi WP yang ini ya. Iya, Nah, ini JPEG-nya aslinya. Kita gedein nih. Mas Alfian kira-kira kelihatan nggak Mas Alfian? Oh, aman sih tuh, mantap sih kalau gitu. Aman ya? Aman. Jauh mata Jadi intinya memandang. mengkonversi ke WP membuat ringan. Tapi kalau ke Google PageSpeed Insight juga buat aman ya, jadi buat lolos sensor. Iya, bener. Kita coba ya Google Page Insight ya. Bisa nggak HTTP nih? Belum HTTPS nih. Wah, Thank you Kang, by the way. Thank you. Terima makasih Mas Alfian pertanyaannya. Emang harus dites semua sih. jangan sampai bilang katanya. Bener kan? Iya. Jangan sampai Oke. dibilang katanya. Kita coba ya. HTTP masih bisa masuk ya? Bisa sih harusnya ya. Nah. Tapi paling nanti ada itu. Warning. Ada warning. Belum Nggak. secure. Ya. Kita tes nih. 89. Mantap. Cek ada. Ya, baru 2 post udah pakai 2021. Iya, padahal kan lucu kan. Tuh, ini dikasih tahu tuh. VPS Oh, nih. soalnya. Dapat 95 tuh. Agak ukuran gambar. Iya. Ukuran. Tuh. Pakai VPS ya Mas soalnya ya 89. Iya. GT Matrix bisa naik tuh kalau di GT Matrix. Iya, bisa Iya. naikin. Orang masih dikit sih, postnya masih dikit. Nggak tahu kalau udah banyak itu kan, itu yang paling pusing tuh. Nah ini ada pertanyaan Mas Rohman, tapi mungkin Ya. ke Mas Satria nih nanti nih, karena ini berkaitan sama yang image ya, yang 2000 pixel gitu. Nah mungkin selain ini Mas Kang Adang ada lagi? Untuk saat ini aja dulu deh. Selesai dulu nih yang ini. Ya. Silakan yang lain. Oke. Untuk saat ini yang Sekarang ini dulu Kang aja. Adang boleh nunjuk nih siapa nih berikutnya Kang Adang. Nah, Satrio. enak. Satrio. Biar apa? Oke, saya remove pin dulu nih. Ya. Silakan Mas Satrio. Di stop share dulu Kang Adang. Sudah ya? Sudah. Oke ya. Intro dulu Mas. Oh ya, perkenalkan teman-teman, saya Satrio Subroto.
saya dulu pernah kerja sebagai web admin di Republik Cinta Manajemen. Terus sekarang saya full freelancer, biasa handle untuk pembuatan website dengan WordPress. Terus malam ini saya akan berbagi pengalaman. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah soal kebutuhan dimensi dan file size yang sering ditanyakan di grup Telegram ya, khususnya di WordPress Jabodetabek. Beberapa hari terakhir saya baca banyak yang tanya-tanya itu. Sebentar, saya mau share screen dulu ya. Share screen. Sebentar. Oke. Sudah share screen ya. Sip, Udah muncul. ada clean start ya? Ya, ada. Oke, sip. Ini contohnya website yang saya pakai di sini di alamat satriusbroto.com/demo. Dia pakai themes-nya clean start. Kita bisa bandingkan antara kebutuhan yang kita harus penuhi melihat dari demo themes-nya. Contoh misal di blog. Kita ke blog. Nah, ini kan ada thumbnails nih ya. Thumbnails dari sebuah halaman resume, contoh kumpulan dari artikel. Kalau kita lihat gambar ini, kita open link, open image in new tab, maka ini kan dimensinya besar ya, 1024 kali 682. Sementara kita pengen upload dan gunakan supaya file size-nya itu efektif dan efisien. Tujuannya juga nanti berdampak kepada speed website yang kita inginkan agar lebih cepat, lebih ringan. Maka saat kita cek di sini, sebaiknya pakai inspect element. Saat tampilan seperti ini, kita klik kanan lalu kita inspect. Gambar ini tampilnya berapa sih ukurannya gitu. Nanti kelihatan tuh dimensinya tuh yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini image-nya nih. Ini kan tampil ya di atas gambarnya tadi di sini. Saat kita tunjuk 750 kali 499,5. Secara bulatnya 750 kali 500. Maka itulah gambar yang sebaiknya kita gunakan sebagai feature image dan juga gambar kontennya. Maka di sini saya sudah siapkan ada beberapa gambar. Misalnya kita upload ya. Kita upload sebentar. Bukan ini mana? Wait. Kita stop share dulu. Saya mau ke share screen. Oke, kita buka di dokumen. Dokumen ini saya udah punya beberapa gambar, contoh-contoh gambar. Ini kebetulan gambarnya Kamen Rider ya. Wih, mantap. Kita lihat, ini ada tiga gambar dari yang 1024 dan juga ada yang 750. Nah, yang 750 ini adalah contoh yang kita gunakan untuk diupload. Kita bisa langsung ke media, ke library. Kita upload yang sudah di-resize ke 750 pixel lebarnya dengan tingginya 500 pixel. Ya, komputernya agak berat nih. Upload. Oke, 750 upload 3. Dan kita udah upload, terus kita ke post. Oke, kita ke post, kita add new post.
Jadi gambar yang diupload itu sudah di-resize sesuai dengan kebutuhannya ya. Tadi lebarnya itu udah sesuai 750, tingginya 500 pixel. Oke. Contoh satu. Oke. Kita pakai teks. Terus di sini kita pilih untuk si Feature. feature image-nya, media library, pilih satu yang merah lah, set feature image. Oke, dan terus kita tambah lagi juga image satu lagi. Sorry, ini. Oke, kita publish. Oke, ini sudah tampil sesuai dengan yang seperti di sebelah sini. Jadi kita bisa hemat kilobyte-nya dari yang aslinya ini dia sebesar 188 dengan dimensi 1024 ya. 576. Lalu kita resize jadi 134 kilobyte. Tapi ini dia belum dikompres ya. Ini baru kita bahas soal kebutuhan dimensi. Kebutuhan dimensi untuk si layout atau themes yang kita gunakan. Nah, ini udah selesai. Satu, saat kita buka ke read more, ke full page, ada satu gambar lagi di bawahnya. Ukurannya juga akan sama. Nah, sebelah kanan kosong ini adalah si sidebar ya. Saya nggak ngisi kontennya. Gitu. Terus untuk yang kedua, kita ada contoh nih. Ada contoh satu plugin optimasi untuk compressing yang umumnya orang tahu pakai WordPress Mosh. Di sini di plugin saya sudah ada WordPress Mosh. Kita akan demo untuk kompresinya. Kompresinya di sini aktifkan dulu WordPress Mosh. Oke. Settings, lihat dulu pengaturannya. Ini kita next aja, nanti kalau nggak mau dinyalakan lazy loadingnya dimatikan aja. Finish aja. Oke, dia akan cek, dia akan bulking, dia akan cek gambar yang sudah ada dan dia akan merekomendasikan untuk bulking. Jadi semua gambar itu satu persatu akan dia proses resize dan compressing-nya. Kita bisa minta ini. Jadi untuk existing gambar yang sudah ada di media library ya, Mas ya? Ya, existing image files yang sudah ada sebelumnya diupload, tersimpan, kita bisa bulking di sini. Kita klik, maka dia akan memproses. Tadi saya upload ada 3 gambar ya yang sudah di-resize sesuai dengan layout. Oke, sudah Oke, saving-nya 6 kilobyte. Saving-nya 6 kilobyte. Jadi ini nggak begitu bermanfaat sih sebetulnya. Karena tipis-tipis banget gitu. Maka dari itu, selanjutnya saya akan berikan info sebagai pengganti menggunakan plugins. Selain karena plugins ini juga akan memakan CPU dan RAM. Makanya saya sarankan pakai opsinya pakai Quick Resize. Quick Resize ini online ya, di websitenya quickresize.com. Kita bisa upload JPEG dan PNG. Kalau untuk dari halaman awal,
Oke, kita misal contoh satu gambar yang 750 tadi, ya, dengan file yang sama 750 yang tadi. Kita drag ke sini, lalu klik continue to edit picture. Oke, ini tampilan untuk pengaturannya. Dia ada tampilan untuk auto resize. Mau dibikin tanpa perubahan ukuran, nanti jadinya segini. Kalau mau diperkecil, kalau no change dia akan tetap ya. Kalau mau diperkecil 50%, dia akan ada hitungannya sendiri secara otomatis. Tapi kalau mau custom, masukkan aja width-nya berapa, nanti height-nya dia akan proporsional. Contoh kita no change karena dimensinya sudah sesuai, tapi kita mau kompres maksimal 75 kilobyte. Ini yang tadi Kang Adam bilang saya sadis tuh yang kayak gini. Pokoknya aslinya adalah 134 kilobyte. 134 ya. Jadi 75 maksimalnya. Nah, tetapi hasil dari si pick resize adalah 68. Jadi tadi input yang 75 kita masukkan adalah maksimal segitu. Batas maksimal ya. Maksimalnya betul. Tergantung nanti hasil dari si pick resize dapatnya berapa. Ini kita download. Kita save. Oke, ini kita buka di folder. Depannya ada RSZ ya, sebagai tanda bahwa dia ada yang di resize. Jadi 68,2. Bagaimana kalau misalkan yang lebih besar? Kita bisa lihat, coba apa namanya, kalau yang lebih besar filenya, misalkan pakai PNG. Saya punya PNG 5,34 mega. Kita drag ke sini. Continue to edit picture. Oke, yang PNG udah ke-upload, dia bisa di auto resize sesuai dengan kebutuhan. Ada custom size-nya juga. Nanti dia akan resize untuk secara proporsional. Tetapi kalau di PNG, dia tidak bisa menentukan maksimal batasnya. Jadi kalau mau dibikin ke JPEG, dia ada batasnya. Tetapi kalau tetap PNG, dia tidak ada batasnya. Nanti tergantung dari si pick resize akan memprosesnya. Nah, tujuannya kalau PNG ini memang sebaiknya untuk resize, bukan untuk compressing. Gitu. Saat kita compressing kan kita tujuannya kilobyte-nya. Tapi kalau PNG kan nggak ada. Jadi plus minusnya kalau pakai pick resize seperti itu. Saya biasa upload untuk website, untuk konten pakainya JPEG, masih JPEG. Bisa lebih kecil juga JPEG ya? JPEG bisa lebih kecil. Kayak tadi yang saya sadis itu ya, 68 kilobyte dapat hasil dari pick resize ya. Kecuali terpaksa kayak gambarnya belakangnya transparan ya. Betul. Kalau ada apa image yang ada transparan ya mau nggak mau lah PNG. Ya, betul. Kalau PNG transparan, kayak misalnya logo itu kan ya memang harus PNG, jadi nggak bisa kita paksakan ke JPEG karena butuh efek transparan background. Terus kaitannya dengan si website, penggunaannya dengan storage. Storage itu tadi sudah dibahas, Kang Adang juga disinggung juga sama Mas Satria, bahwa saya juga pernah mengalami satu media yang saya kelola websitenya pakai WordPress. Ya, mereka setelah reportase, foto dari HP, foto via WA, langsung upload. Itu besar, bisa 2 mega, 3 mega sekali upload. Kita bisa batasi sebetulnya, batasi
Contohnya dengan menggunakan fitur di share hosting. Ini contohnya untuk di share hosting di cPanel. Ada menu multi PHP ini editor. Nah, terus di dalam menunya itu ada settingan di sini. Upload max file size. Ini inputannya kan 300 MB ya di cuplikannya. Kita bisa ubah ke 75 KB. Contoh, di website saya, di media, klik add new. Di sini saya masih kasih 500 KB batasannya. Oke. Lalu ini saya stop dulu ya sebentar ya untuk sharingnya. Karena mau ke cPanel. Saya mau ke cPanel. Mau dibuat lebih sadis ya, Mas? Ya, batasnya betul 75 KB sesuai dengan yang tadi saya tentukan batasannya. Jadi supaya sesuai dengan batasannya. Jadi tutorialnya yang barusan saya bilang, masuk ke menu multi PHP ini editor, lalu settingan di text box untuk max file uploadnya diatur ke 700K ya. Kalau tadi kan di screenshotnya kan contohnya 300M, itu mega, 300 megabyte. Mas, ini cPanel-nya masih muncul nih, nggak apa-apa? Hah? Masih muncul? Masih di Masih muncul? Belum stop ya? Stop share dulu. Udah aman. Iya. Oh, enggak apa-apa, Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kadang senyum-senyum nih. Ada senyum-senyum nih. Bisa ngintip-ngintip yang demonya nih. Kita coba ke sorry. Mana hilang? Oh ya, multi PHP. Sorry. Masih di file itu ya, manager tadi ya. Saya ubah dulu ya ke 75 ya. 75, saya apply. Saya tutup. Terus saya share screen lagi. Oke, kita share lagi. Udah tampil ya. Ini saya refresh. Oke, ini udah 75 KB. Jadi kalau misalkan kita upload yang 750 masih 134 KB, dia akan ditolak. Exit the maximum upload. Maka yang bisa diupload adalah yang resize. Dia bisa masuk. Dia lagi crunching, nanti dia masuk. Ada di library. Yang resize-nya udah masuk ke file manager. Gitu. Jadi kalau misalkan filenya banyak juga kan nanti akan memakan banyak resource ya. Apalagi kalau auto compressing-nya pakai plugins gitu. Betul. Kalau website yang traffic-nya sudah lumayan, sementara mungkin budget masih kurang, terus alokasi CPU dan RAM-nya masih belum bisa kita upgrade, maka kita optimasinya seperti itu sih. Sehingga RAM-nya itu bisa maksimal untuk melayani traffic. Gitu. Pada umumnya sih layanan hosting yang masih share hosting rata-rata mungkin RAM-nya sekitar 1 GB sih. Ada mungkin 750 MB, tapi kembali lagi kepada si providernya. Gitu. Sip. Jadi ini tentang compress image ya, Mas Satrio ya? Di resize dulu untuk sesuaikan dengan di resize dulu. Lalu di compress. Cara resize juga bisa online kan tadi ya, pakai pick resize juga bisa ya, sekalian kompres ya. Jadi memang paling kalau menurut Mas Satrio dan saya juga termasuk salah satu aliran yang setuju juga, sebisa mungkin menghindari plugin ya untuk resize ya. Bahkan untuk kompres gitu. Kalau cuman keperluannya untuk dua ini ya. Nah, jadi kita bisa sebelum upload kita udah resize dan kompres dulu gitu ya. Karena plugin itu selain resource juga request ya Mas ya. Requestnya juga makin banyak kalau ada plugin itu. Padahal sebenarnya kita nggak butuh ya. Nah, kecuali memang kita handle website yang
klien lah gitu ya yang udah jadi. Mau nggak mau mungkin tadi pakai cara Kang Adang juga bisa untuk pakai WP itu ya, bulk ya. Oke, bulk. Oke, thank you Mas Satrio. Siap, siap, Mas sama-sama. Satrio sekarang giliran siapa nih Mas? Mas Hafid dulu ya, katanya Mas Satria terakhir ya. Boleh. Oke. Mas Hafid, silakan Mas Hafid. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hafid Chaplin. Nama lengkap Muhammad Hafid Taufikur Rahman. Untuk latar belakang saya, seorang mentor di salah satu kursus, yaitu habiskerja.com. Kalau yang ikut, habis itu jadi freelancer. Jadi kalau ada project baru. Masih aktif ya Mas? Udah berapa lama Mas? Baru tahun kemarin. Oh, oke, siap. Baru tahun kemarin. Jadi pengalaman kalau ada basic sama fresh, saya basic. Belum intermediate, apalagi senior. Oke, langsung saja. Langsung apa gimana nih, Mas? Langsung. Oke, bentar. Oke, jadi kalau image optimasi, jadi saya di sini akan menerangkan image optimasi menggunakan Photoshop kan ya. Untuk optimasi menggunakan Photoshop itu ada alur-alur, jadi sebenarnya alurnya sama aja sih, tapi saya akan menerangkan sedikit dari pertama. Satu, pilih gambar, dua, tentukan format gambar. Yang kedua, tentukan format gambar itu PNG atau JPG. Jadi kalau PNG itu biasanya buat background ataupun latar belakang di sini. Kalau PNG itu biasanya buat logo yang ada di sini atau buat logo biasanya. Seperti yang tadi bulat-bulat tuh PNG kali Mas ya? Iya, mungkin bisa pakai bulat PNG. Yang bulat bawah. Ini. Yang ini. ya. Mungkin bisa pakai PNG atau disatuin sama background ini. Jadi nanti kalau ngedevelopnya tinggal ini mungkin gitu. Sip. Yang ketiga adalah tentukan pixel. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Satrio. Untuk kebutuhan website ada pixel yang harus dipenuhi. Jadi kalau saya sendiri biasanya menggunakan Figma. Gimana caranya? Ini misal saya butuh lambang di sini kan. Lambang di sini, kotak ini ukurannya berapa? Kita lihat di kanan. Ini ada W, ada H. W itu ke samping, H itu ke atas, H. Nah, saya akan contohkan, saya akan langsung buka Photoshop karena emang alurnya gampang dalam Photoshop. Saya akan buka logo. Nah, untuk optimasi menggunakan Photoshop, kita lihat dulu ukuran logonya berapa. Kita lihat di sini 4,31 mega. 4 mega. 4 mega itu buat logo. Nah, kita akan optimasi pertama, klik file, export, habis itu ada save for web atau legacy. Jadi file, export, terus di sini ada save for web atau legacy. Kita klik. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini masih sangat besar. Untuk melihat ukurannya gimana? Kita lihat di kiri bawah. Ini ada PNG 24, terus bawahnya ada 4,232 MB. Nah, ini ukurannya 4,232 MB. Nah, tadi sudah saya lihat bahwa kebutuhan saya adalah 87 kali 92 untuk pixelnya. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat berapa? 8.192. Nah, untuk menyesuaikan kita tinggal ambil yang paling besar atau kita ambil yang paling kecil. Nah, di sini saya akan mengambil yang paling kecil yaitu 87 pixelnya. Oke, kita kasih 87. Nah, kita lihat berapa hasil ukuran terakhir. Nah, di sini bisa kita lihat
Tadi Waduh. 4,232 M itu MB, sekarang kita lihat 6,3 KB. Jadi dari 4 Jauh. MB jadi 6 KB. Nah, Oke. jadi untuk yang optimasi pertama optimasi sangat optimal menurut saya emang Photoshop kalau satu persatu. Kalau book mau semuanya ya bisa pakai plugin atau salah satu website penyedia kompres gambar. Nah, kita save. Kita kasih logo 2. Oke, sudah selesai. Kita akan ambil ini yang logo besar dulu, kita klik, kita kasih ke sini. Kita bisa lihat besarnya segimana. Nah, kita push dan kita akan ngambil yang logo 2 ini. Kita kasih ke Figma, kita lihat. Pas ya. Dan hasilnya pas dengan begini. Silakan kita taruh sini. Oke. Begitu. Untuk alur menggunakan optimasi menggunakan Photoshop. Tadi sudah tahap 6 masukkan jenis gambar, terus masukkan pixel, habis itu save as dan selesai. Mungkin menggunakan Photoshop begitu. Nah, untuk background yang besar gimana? Nah, saya tadi waktu meeting terus Mas Satrio menjelaskan, saya coba yang ini, yang background yang 26 mega. Ketika saya masukkan ke Photoshop, CPU sama RAM-nya itu nggak kuat karena diambil semua sama Zoom. Jadi untuk tutorial yang background yang besar, saya belum bisa karena akan nge-lag atau lama untuk proses. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau langsung nanya silakan di unmute aja ya, tentang optimasi gambar pakai software editor ya kayak Photoshop ya. Sip. Biasanya kan kalau orang mau ngedevelop website, UI UX-nya ada yang pakai Photoshop, yang kalau enggak Adobe Illustrator atau Figma atau Adobe XD. Nah, kalau saya siap tak coba. Kalau saya biasanya pakai Figma. Jadi lebih gampang. Biasanya buat desain-desain feed Instagram enak pakai ini sih. Ada aliran Adobe Illustrator. Kalau saya pakai itu Mas, Affinity. Jadi Affinity kebetulan designer. kemarin ada Affinity promo. Itu ada promo ya. Cuman 250.000 lifetime bener. Tapi benar. terus LTD. Original lagi ya. Kalau saya $25 ya benar. Jadi saya langsung beli 2 tuh. Jadi $50 kan Affinity Illustrator, Affinity Design sama Affinity Foto ya. Nah di Affinity itu memang dia ada bulk bisa satuan tapi juga ada bulk resize juga gitu. Nah, kita bisa setting ya. Nah, tapi biasanya setelah saya sih biasa pakai untuk resize ya kadang sedikit kompres juga diekspor ya. Tapi bukan for web, diekspor. Yang penting tuh size-nya udah sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu baru kadang-kadang masih bisa dikompres lagi tuh. Saya pakai Tiny JPEG ya, Tiny JPG. Tiny JPG itu masih bisa dikompres gitu. Nah, itu yang hasil yang saya bisa pakai gitu. Siap. Tapi karena kadang-kadang kalau harusnya sih kalau yang save for web itu tuh secara teknisnya atau fungsionalnya dia kan membersihkan data-data yang ada di image itu, benar gak Mas? Makanya jadi mengecilkan. Ya, mengecilkan ya. Ya, jadi kenapa kalau kayak online tools itu kayak Tiny JPG atau tadi Pic Resize bisa kompres, dia tuh ngilangin kayak data-data tanggal gitu Mas ya. Atau lokasi atau apa. Jadi benar-benar murni di image-nya gitu. Maka itu hasil kompres gitu ya. Nah, mungkin itu sama dengan yang tadi save for web itu ya. Sip mantap. Ada mungkin selain Photoshop Mas Hafid ada siapin apa nih? Mungkin saya cuma nyiapin ini ya. Untuk yang selanjutnya kayak ada sih website buat ngebook semuanya. Saya langsung ini aja. Nah, biasa pakai apa tuh?
Book resize. Oh iya betul, book resize foto ya. Ini yang buat resize biasanya. Kalau yang itu Kompres. namanya batch compress. Iya, sip. Ini Jadi bisa. banyak ya Jadi ini online satu tools ya. aliran ini. Satu aliran. Ini buat ngompres, ini buat resize. Jadi kalau semuanya, misal kalau ada portofolio foto, kan ada fotografi, biasanya kan fotonya sama semua kan, segini semua. Nah, di resize semuanya sama bisa di sini. Kalau ini khusus buat kompres. Kompres ya. Itu aja sih. Thank you Mas Hafid. Sekarang kayaknya Oke, kita siap. mempersilakan bintang utamanya nih Mas Satria ya. Mas Mas Satria, Satria. mangga, silakan. Thank you Mas Hafid. Oke, siap. Mas Satria perkenalan dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih Mas Clement udah dikasih waktunya. Saya mungkin nggak pakai website ya, saya lebih ke penjabaran aja gitu kan. Tapi mungkin kalaupun website ada, saya barusan saya bikin gitu kan. Cuman kalau saya ini ya apa namanya lebih ke plugin ya, plugin share screen. Gimana share screen-nya? Nah, ini. Ada di tengah itu ada, udah bisa tuh. Saya pakai yang ini gitu kan. Jadi kalau untuk saya kerjanya biasanya pakai plugin pakai Lightspeed ya, saya terapin ke website yang saya bikin gitu kan. Yang dominan rata-rata ya portal berita gitu kan. Jadi kalau di sini kan ada pilihannya. Ini kan Lightspeed CC ya. Lightspeed CC, kalau yang lain Ya. lebih ke plugin kayak saya pernah pakai WP Rocket, itu dia add-on image apa gitu kan, waktu itu plugin image apa gitu, image fly gitu apa. Nah kalau misalkan kalau Lightspeed CC kan udah include semuanya, gitu. Meminimal penggunaan plugin karena kita dipaksa harus pakai plugin CC gitu kan. Ini saya pakai share hosting ya. Saya menggunakan Lightspeed plugin Lightspeed karena dia sudah include semuanya. Nah kan kita fokus di gambar ya. Nah untuk gambar ini kalau untuk settingannya sendiri kan sudah disediakan gitu kan. Dia menggunakan CDN dari Quick. Ini kita dikasih apa namanya paketan untuk CDN. Setiap bulan itu di reset setiap bulan. Nah dari situ itu yang belum WP. Jadi 10.000 per bulan ya Mas ya? 10.000 per bulan. Nah, ketika 10.000 kuota itu udah habis, dia bisa kena unlimited, cuman ya kadang suka trouble gitu, si gambarnya kadang suka nggak nongol gitu kan, padahal OpenGraph website yang sudah pernah saya ini apa sampai detik ini ada satu website ini yang saya cek OpenGraph-nya sudah sesuai, sudah apa namanya udah terdeteksi bagus, ukuran 1200 yang sesuai karena saya pakai plugin CEO Rangmat ya. Itu ukuran yang diminta itu 1200 600 gitu, 1200 ke pinggir, 600 ke bawah. Itu saya udah pasang gitu kan, ternyata ketika share manual di WhatsApp itu tidak bisa. Nah pas di sini itu kejadiannya dia kuotanya melebihi kuota yang dikasih free ini, unlimited gitu. Dia masih menerima si quick plot ini, CDN gambar ini, dia masih menerima yang unlimited, cuman yang mungkin dampaknya mungkin nggak bagus gitu buat ini. Kalau lebih dominan gambar ya. Nah,
solusinya gimana sih kalau misalkan kita penggunaan si CDN gambar ini ketika si gambar di sini belum disetting ini. Kita buat web page. Di sini ada dikasih fitur dari optimasi gambar, kita ada pilihan buat versi web page dan penggantian web. Ini kalau udah tampilan ketika udah posting dia ditampilin ke yang lain, ke mana, ke viewer. Nah, kalau ini dia proses ketika upload, proses upload pun enggak, kalau menurut saya standar ya, enggak sama kan, sama aja sih, enggak lambat, enggak ini. Jadi kayaknya kalau misalkan ada Mas Satrio, maaf Mas Satrio, saya pakai WPSMUS dulu pernah coba, itu kalau ngupload gambar dia lama, kadang trouble. Ditambah kalau WP limitnya kita batasin gitu kan. Sama saya setting WP limit saya batasin karena banyak kejadian user itu kan rata-rata user itu user yang hanya tahu posting, dia tahu-tahu posting video. Akhirnya saya ambil sikap, ambil tindakan pengamanan dari awalnya itu saya WP limit saya batasin. Nah, kalau misalkan untuk ini ya, kita portal berita ya, lebih ke portal berita. User yang umum lah, mereka hanya tahu posting aja. Dia tidak paham masalah untuk kompres gambar, segala macam, optimasi website gitu kan. Nah, kita ngakalinnya ya pakai Lightspeed. Kalau Lightspeed, kita pakai Lightspeed ya. Ada di sini pilihan buat versi web page. Nah, kalau untuk Mas Satria, itu maksudnya pada saat ngupload si image-nya itu dikonversi ke WP gitu ya secara otomatis? Ya, ada originalnya pun ada. Oke, jadi original ada versi WP-nya juga gitu ya. Di sini di media kan itu ya. Di sini ada dia tuh ada, ini website baru banget. Jadi ada dua. Jadi ada original, ada web page. Jadi gambar ya, tuh versi WP. Di folder upload itu gambar ada double gitu kan, duplikat. Tapi yang digunakannya itu ketika kalau kita pakai pilihannya penggantian gambar web page itu ya kan yang digunakan gambar web page ini untuk ditampilkan ke user. Bisa juga kalau misalkan kalau kita nggak mau duplikat, kita pengen pakai web page, kita nggak mau duplikat karena ngurangin space lah gitu kan, resource ruang. Di sini ada pilihan hapus cadangan asli. Oh, oke. Cuman ya kalau misalkan cadangan asli tahu sendiri, kalau misalkan di-download ke laptop atau ke komputer itu segambar tidak bisa dibaca pun pakai browser gitu kan segambarnya. Ya, tapi kalau untuk mengurangi resource space itu bisa dipergunakan gitu. Kalau mau nekat. Ya. Tapi ini harus Quick Cloud-nya harus aktif dulu ya? Harus connect ya? Enggak? Aktif dulu. Untuk aktif kita kan nanti diminta buat daftarin. Iya, itu harus di-setting dulu ya. Harus connect dulu ya. Terus kita daftar akun di sini gitu kan. Daftar akun di sini. Nah, kalau misalkan untuk gambar dia kan ada exclude. Gambar yang nggak mau dioptimasi. Bisa manual. Misalnya
bisa di lama nih email internetnya. Bisa dilakukan manual atau bisa dilakukan otomatis. Jadi sudah disetting dari awal. Gambarnya di exclude. Lama-lama. Gambarnya gede. Aduh, nggak kuat. Aduh. 2500 pixel. Maksudnya exclude gambar yang gambarnya di exclude gitu ya, biar nggak jadi versi WP gitu. Nah, speed di sini bisa pengecualian media. Oh, oke. Okay. Ini di optimasi halaman, pengecualian media dia di exclude di sini. Tapi jarang ya kalau misalkan ini termasuk ke gambar judul sekalipun dia kita pengen karena kadang ya. Terus udah gitu kan tetap saya juga pakai untuk kayak banner iklan gitu, banner iklan atau gambar yang sementara datang di ini saya pakai ini pakai hosting gambar. Dan kalau misalkan kita nah di sini kan ada pilihan tuh yang hapus otomatis kalau misalkan dia mau berapa lama, 1 minggu sampai maksimal 1 bulan gitu kan. Nah itu nanti linknya di sini kita untuk antisipasi untuk ininya, untuk pengamanannya lokalan kita masukin biar nggak makan resource sumber daya juga gitu kan, kita masukin di sini. Tuh JavaScript-nya apaan ya lagi ya, aduh. Yang dimasukin apanya Mas, URL-nya? Apanya ya? Dia di JavaScript. Jadi lupa dia. Santai. Ini kayaknya gagap. internet saya kayaknya agak nggak stabil atau internet Mas Satria nih. Ini kita lebih kalau ini optimasi gambar saya lebih dominan untuk website share host yang di share hosting, portal berita yang dominan ini usernya multi dia nanya tanya posting aja, saya punya satu ini ke sini pakai versi web page. Ada juga saya pakai tapi saya belum download sih, waktu itu saya nemu di ini di Photoshop itu bisa pakai web page juga. Kalau nggak salah di Ramitan. Ada untuk pakai ini ya, dia bisa pakai Photoshop. Tapi kalau saya lebih menjelaskan ke ini ya, ke portal berita ya. Solusinya ke situ. Oke, sip. Mas Clement, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin saya lebih fokus gitu kan ke ini. Tadi sebenarnya ada yang nanya itu Mas Hafid mau jawab, tapi ternyata pas Mas Satria ada Google tuh keluar juga tuh konversi WP ke JPEG tuh ya. Tadi pakai itu tuh bisa dicari juga tuh.
Kalau saya pakai image optimization Image .com. apa? Image optimization kalau ini ininya Konversi WP ke ini ya? oh enggak book buat ini Oh, bak. Oke, ya ya. konversi web page. Enggak, Banyak. tadi ada yang nanya konversi WP ke JPEG. Oke. Selain ini Mas Satria ada yang mau di-sharing lagi? Enggak kayaknya. Ada yang mungkin? Oke. Silakan bisa di stop share dulu. Nah, mungkin teman-teman nih yang ada mau nanya langsung silakan atau via chat nanti saya bacain. Jadi sebenarnya memang banyak cara ya untuk optimasi gambar. Bentar kita tunggu Mas Satria dulu. Di stop share di itu. Atas ada stop share. Sebentar, atau saya itu deh. Tendang. Nah, saya ituin ya. Mas Rahman, Ya. ada mau bertanya Mas? Ya, untuk Quickload itu sendiri, Mas. Kalau yang Bisa lebih dekat gak Mas mic-nya atau apa suaranya? Agak kurang jelas. ini Mas yang untuk Quickload tadi, itu yang untuk versi gratis itu dibatasi kira-kira berapa? Apa ya? Itu upload. Bisa diulang Mas, lebih keras Mas? Kalau menggunakan Quickload itu dia batas optimasi filenya itu berapa gambar Mas yang bisa kita gunakan? Quick load, Mas Satria, batas gambar. Siapa? Mas Rohman ya? Mas Iya. Rahman ya. Kalau ukuran Rahman. gambar nggak dibatasi kan dia langsung on the fly gitu kan, langsung menduplikasi gambar, tapi ukuran di kompres gitu. Dan kualitas pun nggak ditangin juga gitu. Kualitas juga sama ya kan. Kuotanya maksudnya maksimal kita berapa gambar yang bisa dioptimasi oleh Quickload? Oh, kuota. Nah, Kalau kuota tadi yang 10.000 itu tuh 10.000 piece gambar ya Mas Satria ya? 10.000 itu Kuota yang Quick Cloud tadi kalau nggak salah 10.000 ya? 10.000 per bulan. 10.000 gambar atau 10.000 apa tuh Mas? Sorry. 10.000 gambar. 10.000 gambar. 10.000 gambar ya? 10.000 gambar per filenya. Dia tapi kalau dia bacanya nggak satu jenis gambar. Jadi gambar dia duplikat. Dia duplikat. Ya. Diinclude juga gitu, duplikatnya juga diinclude. Di JPEG, PNG gitu ya. berarti yang 10.000 gambar itu sudah dengan gambar yang diupload dan hasil dari kompresnya gitu ya. Ya gitu ya Mas Satria ya. Kompresnya Kalau seandainya ada duplikasi misalnya dari satu gambar itu kan terdapat duplikasi beberapa gambar tuh kalau kita lihat dari media WordPress-nya. Nah itu dia terhitung dari kuota tadi apa tidak? semuanya termasuk duplikatnya juga semuanya. Tapi yang ditampil dari tiga-tiganya itu ditampung di CDN-nya, tapi yang ditampilinya itu webpage doang. Kalau kita pakai opsi tampilkan ke webpage gitu kan, yang ditampilkan baik di HP maupun di desktop yang ditampilin yang webpage-nya aja bawaan dari hasil konversi dari si Quickload, si Lightspeed. Quickload itu hanya Lightspeed itu yang Quick Cloud itu kan CDN-nya ya. Lightspeed itu yang kayak melakukan tugasnya ya. Betul. Nah, itu bulan depannya kan kuotanya ngulang lagi tuh. Gambar yang udah pernah masuk di CDN nggak kehitung dong? Masih. Hanya kan kalau webpage-nya ini akan masuk di galeri. Jadi konversi si
si viewer itu akan melihat ini yang di galeri karena sudah dikonversi sama live feed, tapi diantar ke viewernya itu pakai via quick cloud. Quick cloud ya. Kayaknya yang dihitung tuh yang diantar ke visitornya ya. Ya. Gambar yang ditampilkan di viewer visitor ya, Mas. Itu yang di load itu yang external link berarti yang dari CDN ya. Dia nggak ditampung kayaknya kalau di quick cloud. Dia hanya dikonversi aja. Semua. Jadi ada 150, ada 300, ada 1024 ya. Itu semuanya Iya. diambil semua. Oke. Kira-kira menjawab nggak Mas Abdul Rahman? Bung Rahman? Siap Mas menjawab Rahman. Mas Yo. Makasih Siap Mas. ya. Iya. Thank you. Gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan langsung. Jadi mungkin sebelum lanjut sedikit ya. Jadi memang image optimization itu banyak cara ya. Semacam kayak peribahasa lah, banyak jalan menuju Roma ya. Jadi ada lewat online tools, ada lewat plugin ya, ada manual ya. Bahkan saya kemarin dengar, cuman kayaknya belum dinemoin sama Mas Satrio nih. Digantinya di servernya langsung ya Mas Satrio ya. Di server langsung. Itu yang Kang Adang tuh. Oh yang Kang Adang itu ya. Tadi demo. Jadi langsung diganti di servernya ya atau di mana gitu. Iya. Ya. Cuman agak ribet sih harus bikinnya. Nanti kalau mungkin di kesempatan yang lain deh supaya disederhanakan dulu. Siap. Jangan sampai nanti nggak saya doang yang bisa pakai atau orang yang iya betul Mas. Cuman kalau mau berguru silakan di Japri Kang Adangnya. Kalau saya sih nggak berani udah sentuh-sentuh server. Oke. Nah banyak ya. Terus kalau saya mungkin tambahin satu Mas, cuman mungkin nggak sempet demo ya, tapi mungkin ke teman-teman lain. Jadi tapi mirip dengan yang Mas Satria. Tapi kan kalau Mas Satria kan pakai Lightspeed baru bisa connect ke Quick Cloud. Ya. Jadi kalau yang kemarin saya share di grup kemarin itu adalah dulu saya pakai WP Express. Nah, lalu ada masukan dari teman juga karena kalau WP Express itu bisa meng-create beberapa versi gambar gitu ya. Jadi kan resource-nya makin ini. Tapi sih memang tadi ada pilihan ya Mas Kang Adang ya. Jadi pilihannya bahwa yang originalnya bisa di-delete gitu ya. Yeah. Nah, ada cara lain adalah pakai yang on the fly juga. Jadi pakai yang tadi tuh salah satunya ya imagekit.io. Jadi waktu kita upload gambar-gambar kita JPEG ataupun PNG ke media library kita WordPress, itu kan filenya seperti itu. Tapi kan kita mau konversi ke WP gitu ya. Nah, ada cara lain konversinya bukan di server kita gitu, tapi di CDN-nya. Nah, kalau tadi Mas Satria pakai Quick Cloud dan Lightspeed, kalau ini sih nggak harus pakai Lightspeed, bebas pakai apa aja. Tapi kita perlu install plugin untuk penghubung doang, plugin dari ImageKit. Nah, jadi dia akan konversi image-nya itu menjadi WP-nya itu di CDN-nya dia. Jadi di WordPress media library kita tetap original file gitu. Tapi ini hanya ini aja ya tambahan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut sebenarnya banyak tutorialnya di YouTube. Ketik aja imagekit.io gitu ya. Tapi itu hanya salah satu, sebenarnya CDN image tuh banyak sih. Kalau tadi Mas Narawastu ikut mungkin dia bisa jelasin tuh, dia ngerti banget image CDN gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ya di silakan. apa namanya di Cloudflare juga udah ada sebenarnya untuk ke WPP itu yang WP itu. Oh, oke. Ada, kalau pakai Cloudflare ya. Cuman bayar. Bukan yang versi free-nya ya itu ya. Bukan versi free-nya, bayar dia. Berapa bayar. Iya. Kalau Quick Cloud kan masih gratis ya, selama pakai Lightspeed, Quick Cloud itu gratis. Tapi ada kuota, kalau Cloudflare bayar ya. Cuman kalau saya agak-agak trauma pakai Cloudflare. Kalau
salah setting aja itu nyambungnya jadi lama tuh. Jadi Musuhan, error. musuhan sama Telkom ya. Ya. Sebenarnya baru ada di Clover. Ya baru ada. Bayar tapi. Bayar. Iya bayar Clover, CDN Image bayar dia. Bayar. Kecuali kalau kita mau bikin sendiri kayak yang tadi di atas tuh. Iya Mas. Bisa. Tadi. Bisa. Zip PNG itu punya Masnya ini Mas. Zipping itu ya tadi Mas Alfianto ya tadi ya. Ya Mas Ya, Alfianto juga punya tuh. Nah, itu bisa. iya tuh bikin. boleh dicoba juga tuh. Tapi Mas Alfianto kayaknya lagi dicoba koneksi ke G-Core Lab kayaknya. Oh, oke. Kalau udah kayaknya bisa dipakai itu Mas. Harga sahabat ya Mas ya. Tester dulu kan biasa. Tester dulu. Ada kuota. Kalau Mas Eko, gratis bos katanya. Kalau Mas Eko ada apa? Salah satunya statically ya. Statically. Mungkin Mas Eko mau nambahin juga boleh, silakan. Mas Clement, saya boleh nanya nggak? Silakan, Mas Miko. Salam kenal. Mas Miko di mana nih posisi nih? Saya di Pamulang ya. Pamulang. Oke, silakan Mas. Jadi tadi kebetulan Mas kan bahas apa tadi namanya ImageKit ya? Oh iya, imagekit.io. Ya saya juga pakai itu sih sebenarnya. Jadi kalau diukur sih ya di measure kit itu memang berkurang sih page size kita di HTML size-nya kalau dilihat di Pingdom ya. Cuma yang ingin saya tanyakan sih sebenarnya terkait dengan SEO ya. Itu kan dia image originalnya kan di hosting kita. Ya. Nah, kemudian processing processing file yang dikompresi itu di ImageKit Cloud-nya. Ya, yang dikonversi ke WP itu di CDN-nya dia kan ya? Ya betul, di CDN-nya si ImageKit-nya itulah. Nah, cuma yang jadi problem kalau misalkan suatu waktu kita nonaktifkan, kan berarti Google itu identified URL image kita itu yang udah ke indeks yang di ImageKit atau di media library kita yang di hosting. Itu yang saya agak ragu gitu loh. Karena karena kan saya lebih ke praktisi digital marketing gitu ya. Ada web saya yang misalkan udah nomor 1, saya ya karena keterbatasan dana ya CDN kan ya lumayan ya harganya ya, pakai ImageKit memang agak berkurang tuh, size-nya berkurang. Tapi saya khawatir kalau suatu waktu saya nonaktifin indeks SEO itu gimana gitu. Ada teman-teman di sini yang udah coba lama nggak gitu ImageKit. Saya juga coba satu lagi sebenarnya yang optimal deg-degan juga ya. Deg-degan gitu loh, karena kan kalau udah ke indeks di top 3, top 1 gitu, itu kan aset banget gitu ya, bisa mempengaruhi penghasilan kita gitu. Oke, sip. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman atau yang ingin menjawab, boleh silakan. Pertanyaan bagus Mas, ini berkaitan SEO juga ya. Ada? Tidak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau ada Mas Radius tuh, dia mungkin lebih ngerti itu. Tapi kalau saya sih lebih kebutuhan sih Mas Miko ya. Kalau terutama untuk web baru lah ya, maksudnya kan kalau kita tuh apalagi sekarang lagi tren performance speed ya. Kalau kita Parno maksudnya Parno tuh kita pengen tampil performance web kita tuh bagus gitu ya. Nah, salah satu tolak ukurnya adalah kan kita ngetes ya, pakai contohnya salah satunya adalah Google PageSpeed Insight ya, atau GTmetrix atau Core Web Vital, itu kan pakai Google Lighthouse ya. Nah, memang untuk mereka apalagi yang sekarang ke Core Web Vital ya, kalau kita concern ke Core Web Vital itu kan butuh ini ya, butuh file yang konversinya ke WP ya kan, butuh file ke WP, jadi biar nggak ada warning, biar nggak ada biar nggak ada yang tadi itu kayak errornya lah ya. Betul. Makanya biasa kita pakai itu gitu, karena ada kebutuhan biar hijau gitu kan nilainya ya.
Nah, Iya. biar hijau gitu. Nah, bisa pakai itu. Nah, cuma apa namanya, kalau misalnya keadaan pada saat ini adalah belum kebutuhannya belum ada ke situ, dalam arti misalnya Mas Miko ini punya website yang secara ranking sebenarnya udah nggak ada masalah lah gitu ya untuk saat ini gitu ya, udah maintainnya udah bagus gitu. Menurut saya sih belum perlu ke imagekit.io kalau misalnya ada kekhawatiran itu ya. Nah, nanti kalau misalnya memang ternyata kok trafficnya berkurang ini karena apa, dan ternyata salah satunya adalah karena WP, karena si Google ini kan mau terapin Core Web Vitals ya. Nah, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan, tapi ini jangan salah, bukan yang ini loh. Yang setahu kayak WP itu ya, atau Core Web Vitals itu sebenarnya hanya salah satu ranking signal ya. Bukan yang saya tahu ya untuk saat ini adalah hanya salah satu, bukan yang paling utama, karena yang paling utama tetap konten sih Mas. Kalau konten Mas memang bagus dan orang usernya mengunjungi gitu ya dan mendapatkan manfaat, secara normalnya itu Google tuh akan terus tetap maintain rankingnya sih biasa gitu. Nah, cuman tadi pertanyaan Mas Miko, apakah nanti pengaruh ke SEO? Kalau secara gambar SEO ya, image SEO ya, yang ada di Google itu kan ada image ya. Nah, mungkin itu bisa pengaruh, bisa-bisa nggak muncul gitu ya, bisa-bisa nggak muncul gitu. Tapi kalau secara ranking sih menurut saya image itu pengaruhnya sih tetap pengaruh, tapi nggak sebesar konten kita sih Mas Miko. Kalau secara SEO. Jadi misalnya on page lah, misalnya kita bicara dengan artikel ya, on page SEO ya. Apakah di satu page itu image-nya alt text-nya udah pakai belum gitu ya, tapi kan itu baru image ya. Sedangkan yang paling penting yang lain kan ada banyak, misalnya title tag, description tag, ada juga permaling gitu ya, ada juga headings gitu ya, kita pakai gak gitu. Jadi menurut saya sih kekhawatirannya ya masih bisa dikecilkan, karena pengaruh SEO itu bukan hanya image sih menurut saya. Nah, cuman saya nggak bisa jawab yang soal itu ya, apakah bisa buat drop gitu ya kalau misalnya kita pakai image CDN gitu. Belum pernah. Nah, mungkin kalau misalnya Mas Miko ada di Telegram, itu ada Mas Radius tuh, nanti saya bantu colekin. Nah, dia tuh ahlinya SEO tuh. Ada sih saya di Telegram, cuma saya Telegram tuh kadang suka ke skip. Ah gitu. Tapi Mas Miko kenal gak sama Mas Radius? Pernah? Belum kenal saya. Saya sebenarnya Belum. Jadi Mas banyak Radius lebih- tuh salah satu pengurus APSI ya. APSI itu Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Oh, Nah, Mas mantap. Satrio atau kayaknya kenal ya. Nah, itu mungkin nanti bisa tanya ke Mas Radius. Nah, Baik, teman-teman baik. yang lain mungkin ada mau nambahin, silakan. Itu ada yang menanyakan Mas Dwi Pamungkas tuh, Apa bisa tuh? nggak convert dari WP ke JPG langsung banyak? Ah ya, tadi Mas Hafid mau jawab ya. Iya. Ya, Jadi silakan. mungkin apa langsung tutorial aja? Boleh, demo. Oke lah. Berarti Jadi, bold ya dia ya. nah, bisa pakai book resize ini. Misal nih ya, ini semua gambar nih PNG, kita tarik ke sini. Nah, kita bisa milih langsung formatnya apa, WP, PNG, balik lagi atau JPG. Ini ke WP ya. Kita kasih. Nah, kita save. Kita save mana tadi? Ini kita bikin file baru aja di size. Kita extract. Nah, ini jadi WP. Nah, gimana cara balikin? Tadi kan pertanyaannya WP ke JPG atau PNG. JPEG, Nah, ya. kita balik, ini kita drag sini, kita kasih ke JPG atau PNG. Dia terima web page ya berarti ya, si bulk resize ini ya? Terima. Oh, Kita baru kasih. tahu. Mantap. Nah, ini di size 2.
Kita masukin, kita ekstrak. Nah, balik ke PNG. Mungkin begitu caranya. Mantap Oke. sekali, ini udah langsung didemoin ya. Cakep Pakai Mas, book resize. matur suwun. Oke, siap. Terjawab ya Mas Dwi ya. Oke. Silakan teman-teman yang lain, masih ada ini. Mas Alfianto mau ini nih, mau demoin yang zipping. Mau memperkenalkan zipping boleh Mas. Next time. Next time. Oke. Lagi utak Mas server. Clement, itu web Ya. Anda itu yang Things Web itu kenapa skornya bisa bagus ya? 100-100. Wah, di ini ya di tes nih ya. Ya, Itu jadi terutama di mobile-nya. Mungkin ada kalau ada event lagi sepertinya itu menarik ya kalau bisa dibahas ya. Apalagi kayaknya perlu undang Mas Aryanya nih. kalau bisa next kapan ada event kayaknya bagus itu. Kalau Boleh. terkait Kemarin ini sih di Dewa Web Mas, di Dewa Talks ya. Ada recordingnya, cuman katanya Jumat ini baru diupload. Nah itu ngomongin Core Web Vital. Tapi kalau misalnya teman-teman memang masih masih kan beberapa kali kan kita udah bahas performance Udah ya. tuh, Core Web Vital udah kemarin. Ya dari Ya, Mas Doni kan, ada. tapi itu belum Doni, ya. finish tuh karena presentasinya masih ada. Nah mungkin nanti kalau memang masih mau boleh nanti kapan-kapan saya atur sama Mas Arya ya. Mas Arya ini memang salah satu praktisi speed performance ya. Jadi itu, nah dia juga yang tadi itu yang saya bilang Mas Miko, saya tuh dulu pakai WP Express karena kan saya ngejar yang Google PageSpeed Insight ya. Betul. Nah, tapi yang ngobrol sama Mas Arya ini dia ternyata saranin pakai ImageKit gitu. Kenapa? Karena karena ini yang tadi adalah bagaimana website itu kan speednya bagus ya, otomatis requestnya jangan banyak gitu. Sebisa mungkin kita hemat request. Nah, salah satunya adalah yang tadi image itu. Itu makanya dia lebih prefer kalau mau butuh ke WP mendingan on the fly aja, salah satu pakai imagekit.io gitu ya. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak mengharuskan pakai WP sih gitu. Kenapa? Karena yang dia optimas Google PageSpeed Insight sama Google Lighthouse ya, Core Web Vital itu yang dia tes paling utama itu above the fold, Mas Miko. Mas Miko mungkin paham ya above the fold, tahu gak? Hero section kalau bahasanya. Ya, jadi bisa hero section ya. Oh iya. Intinya tuh above the fold tuh yang muncul di layar. Iya, baik. Ya, jadi kalau hero sectionnya juga cuma setengah layar, masih ada yang bawa, masih kurang ya. Jadi dia yang bawanya itu masih ngikut. Nah makanya kalau misalnya Mas Miko atau teman-teman yang lain lihat ThinkWeb, itu Mas Arya punya style ya, kalau pengen nilainya bagus, itu hero sectionnya itu dibuat full screen Mas. Oh jadi full height? Dibuat full height-nya 100%. Oh, mau di mobile ataupun di desktop gitu. Kalau desktop sih lebih gampang lah. Tapi di mobile itu sebisa mungkin hero section itu dibuat view height-nya 100%. Nah itulah yang dioptimasi tuh Mas, above default-nya. Kayak misalnya di preload kalau memang dibutuhkan gitu ya. Terus jangan pakai slider. Lalu juga yang ada di above default kan biasanya ada gambar ya kan, ada font, teks ya, ada button ya. Itu tuh semua sebenarnya request Mas. Nah sebisa mungkin minimize, tapi jangan ngorbanin desain gitu untuk conversion gitu ya. Nah itu yang harus ada perform mindset itu dari awal kita nge-build website gitu. Makanya kadang-kadang pada saat kita punya project dan itu pakai web designer, nah itu tuh lama tuh diskusi dulu. Harus lolos sensor dua-duanya, desainnya lolos, performance-nya juga lolos gitu. Kalau kita bangun website sendiri kan terserah kita ya. Tapi kan kalau misalnya kita bangun untuk project klien kan kadang kita harus komunikasi dulu sama web designer, sama klien juga kita edukasi gitu. Tapi boleh Mas, saran yang bagus.
sepertinya kalau saya lihat ada faktor lain, sepertinya penilaian PageSpeed Insight terutama ya. Kalau Gigametric sih saya lihatnya nggak terlalu fatal ya, karena skornya rata-rata bagus gitu ya, walaupun udah berubah gitu ya. Tapi PageSpeed Insight-nya Google ini kayaknya ada faktor lain kayaknya. Dari infrastruktur sepertinya menurut saya sih ya. Iya. Dan itu sepertinya nggak pernah dibongkar sama mentor-mentor yang gratisan gitu. Enggak Mas, kalau Mas nanya pasti dijelasin deh sama teman-teman yang lain. Kalau saya lihat beberapa web itu justru nggak merhatiin skor di PageSpeed Insight gitu. Tapi kalau saya baca-baca, sepertinya memang mereka pakai VPS ke atas gitu, mesti pindah ke DigitalOcean atau pakai Google Cloud, baru akhirnya dia bisa dapat skor ya, mobilenya 100 iya. Desktopnya bisa 100, tapi di mobile tuh nggak pernah bisa 100 Mas, 50. Iya. Mentok juga. Betul, banyak faktor Mas. Jadi kalau website udah bagus, servernya juga kurang ngangkat, itu juga susah. Makanya kayak Mas Satria, Kang Adang mungkin website web news itu pakai VPS ya Mas ya. Beberapa ada yang di VPS, ada beberapa yang di hosting. Jadi saya lihat dulu ini trafficnya, concurrentnya mereka tuh berapa. Kalau solo concurrentnya cuma 10, 20 atau 40, di hosting juga gak masalah sih sebenarnya. Asal hostingnya Kang Adang, bagus. cerita Kang Adang, jangan kayak kemarin apa? Trafficnya seberapa pakai VPS, akhirnya gimana Kang Adang? Overkill. Jadi banyak nganggur karena trafficnya sebenarnya masih dikit, udah pakai VPS-nya yang mantep punya ya Kang Adang ya. Mantep punya. Nah, itu harusnya di optimize-nya tuh di sisinya tuh dilihat dulu nih concurrent-nya berapa. Kalau misalkan seharinya bukan sehari ya, per concurrent pas lihat di Google Analytics itu cuma 10, 20, 50. Jangan dulu pindah ke VPS. Kecuali kalau udah di 100, 200, nah itu udah mulai warning nih. Oh, bisa jadi kalau misalkan hostingnya masih di IO-nya, nggak dibatasin, kalau misalkan kelewatan itu bakal disuspend karena dianggap memberatkan akun lain. Karena kan hosting itu kan kamar, begitu ada yang trafficnya lebih tinggi, keganggu yang lain. Akhirnya disuspend gitu. Makanya suka ada tuh yang dapat trafficnya lagi gede, atau disuspend, datang email kan. Maaf, posting Anda disuspend karena traffic sekian, malah disaranin ke VPS kan. Karena itu. Jadi harus dilihat dulu, kalau misalkan masih kecil-kecil mah di hosting aja dulu. Iya, tapi hosting kalau cukup, Mas. Masih cukup. Tapi kalau misalkan udah besar, udah trafficnya udah ya per menit lah, atau per menit, atau concurrent-nya yang di Google Analytics udah 100, 200, 300 itu nggak turun-turun terus segitu saja. Paling turun tengah malam jam 12, paling 50, 60 gitu. Itu nggak masalah, masih ke VPS gitu. Asal bisa manage-nya aja sih. Di VPS juga, gue udah pakai VPS pasti kenceng nih website gue gitu. Nggak bisa juga gitu. Ada beberapa yang harus di treatment. Nanti ada di PHP FVM-nya harus di set dulu, harus ngitung memori, ngitung CPU-nya, berapa concurrent-nya di sisi servernya. Banyak lah yang harus parameter-parameter yang harus di set gitu. Termasuk ke sisi database. Database-nya nanti mau pakai apa? Mau pakai InnoDB atau pakai apa nanti itunya. Nah, itu harus dihitung, benar-benar dihitung gitu kalau mau perfect gitu. Ya. Kebanyakan kan orang udah gue pakai VPS, pasti kencang gitu. Ternyata begitu dicek MySQL-nya nggak di-optimize di sisi PHP FVM atau PHP-nya nggak di-optimize, Nginx atau Apache-nya nggak di-optimize. Nah, di situ yang nanti bakal jadi sering istilah komplain. Kok udah pakai VPS dari sini begini ya? Ini ya, terus dilihat, lah ini belum di-optimize, masih yang biasa. Ditanya kan usernya per hari berapa? Sekian. Dilihat, iya ini harus di-optimize di sisi ininya gitu. Jadi harus
Jadi banyak tergantung yang racikan dipelajari. juga ya, Mas. Iya, racikan di dapurnya Racikan, itu heeh, racikan di dapurnya itu yang ribet di iya. awal. Racikan Makanya sama kenapa? yang ngejagain ya. Iya. Makanya kenapa sih kalau misalkan di dunia industri yang benar itu begitu si developer minta server, itu pasti dia minta detail. Mas sampai di PHP-nya jenisnya apa? Nanti sampai modul PHP yang diaktifin apa aja. Terus udah itu nanti MySQL-nya seperti apa? Kamu pakai apa sih indexingnya? Kamu query-nya seperti apa? Itu detail karena kalau begitu aplikasinya jeblok, mati, yang disalahin dulu adalah sysadminnya. Kok mati? Nah, di situ. Nanti sysadmin mah gampang, tinggal keluarin lognya aja. Ini loh Pak, lognya kesalahannya di sisi aplikasi. Udah. Nah, Mas Kang Adang, problemnya kadang-kadang developer cuma tahu kan bikin website doang, Mas. Nah, itu karena aku beberapa pengalaman kayak begitu gitu. Iya. Dulu pernah ada di satu perusahaan, dia beli aplikasi, kebetulan aku yang handle gitu. Mas, tolong bisa di-handle nggak untuk servernya? Oke, nggak apa. Saya tanya nih yang bikin aplikasi, Pak, aplikasi Bapak web servernya pakai apa? Diem. PHP-nya versi berapa? Diem. Terus endingnya ke belakangnya itu ngomong gini, ya udah Mas atur aja. Lah, atur aja gimana? Itu yang jadi karena di sisi infrastruktur kita juga harus menghitung pertambahan filenya seperti apa. Perharinya dia tambah filenya berapa MB gitu. Kalau misalkan perharinya udah 10 atau 20 MB, oh ya udah dikasih 100 giga juga nggak masalah, pasti sekian tahun atau itu harus dihitung. Jangan sampai ternyata pertambahan filenya seharinya bisa 10 giga, dikasih 100 giga, kelar dah tuh. Jadi kalau belum sampai ke sana, beli hosting aja ya. Beli hosting aja. Yang penting pilih hostingnya ya. Pilih hostingnya yang mendukung lah ya. Mendukung. Nah itu perjalanan lagi. Mungkin teman-teman karena udah melebihi waktu, mohon maaf sebelumnya agak-agak molor. Kita akan tutup dulu ya. Nanti abis ini bebas deh ya. Masih mau ngobrol-ngobrol silakan. Nah untuk tutup saya minta tolong dong teman-teman yang bisa buka videonya. Tolong buka videonya karena ini untuk dokumentasi juga, nanti kita akan share juga. Silakan. Kamera gua rusak. Iya tadi ada tuh padahal. Halo Mas Salman, ini panggilannya Mas apa nih Mas Salman? Salman aja. Mas Salman ya. Ya. Siap. Halo Mas Dwi. Mas Alfianto ada? Oke. Sorry ya kamera. Ada kamera ya, santai-santai. Oke. Mas Rutomo, halo. Mas Eko, apa kabar? Baru lihat mukanya. Mas Dika nih, udah balik Mas. Oke. Mas Dika mau bantu screenshot? Aku aja mungkin harus screenshot. Siapa tadi? Oh Mas Hafid, oke, boleh. Mas Hafid ya, Mas Hafid ya. Oke. Siap. Mas Agung, Mas Adrian sama Mas Mufki belum. Gak apa-apa, izin. Teman-teman minta tolong, boleh lambang Elementor atau WordPress juga boleh gini. Ini juga boleh. Elementor dulu. Oke, tangan. 1, 2, 3. Oke. Aman nggak Mas? WordPress sekarang WordPress. WordPress. 1, 2, 3. Oke. Langsung share ya. Boleh nanti share di Telegramnya Mas. Oke, siap. Tadi saya di chat udah ituin Telegram, share linknya ya. Mungkin ini saya stop recording dulu. Bentar.